Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak semua, yang terhormat Bapak Ketum, yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Bendara, para kader, dan kepada Bapak Ketua Unit dan peserta yang kami cintai. Karena pada sore hari ini kami dari Departemen Kesra ingin menyampaikan program-program kerja yang sudah dilaksanakan di tahun 2016 dan rencana di 2017. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama, ini adalah program-program kerja yang dilaksanakan di Kesra, yaitu diantaranya tentang kenaikan gaji, kemudian dashboard, kemudian juga tabungan jaminan negara atau THK, kemudian penambahan provider rumah sakit, PKB, JPK, red carpet. Next Mas, punten Pak Fitra. Iya. Kemudian evaluasi PPIP, mandat pensiun, dan organisasi kondisi bisnis. Baik, kita bahas satu persatu. Oke, next. Nah, ini adalah kenaikan yang kemarin yang sudah dilaksanakan. Kita naik saja. Langsung Mas. Ini juga kenaikan perumahan. Next, Bapak sudah merasakan, jadi sudah paham ya. Ini evaluasi yang kemarin. Next. Ini dashboard juga sudah, tadi kembali cek dulu previous sebentar. Previous. Nah, ini adalah dashboard yang sudah Bapak terima kemarin. Ini mengingat kembali aja. Next. Nah, ini Bapak-bapak yang akan jadi poin daripada benefit daripada TKK ya. Kita terima yang setelah kemarin kita adakan beauty contest. Nah, ini hasilnya kita bandingkan Bapak-bapak. Ini adalah dengan pengelola yang sama, yaitu BSM, tapi sudah peningkatan jauh Bapak. Yang pertama adalah benefit yang diberikan pada tahun 2011 PKS punya. Contoh umroh yang tahun 2011 itu hanya 4 kali, sekarang menjadi 9 kali. Dan insya Allah juga nanti sesuai dengan keinginan dari Pak Ketum dan juga jajaran pengurus besar dari Pak Ang katakan tadi, bisa dan menjadi 10 nanti kita usahakan. Ya. Kemudian asuransi kematian Pak, ini juga tetap diberikan sebesar 200 juta. Terus kemudian sponsor booth SKKS ya, kalau dulu 25 juta, sekarang naik jadi 26 juta. Ini juga termasuk dari yang Pak, yaitu sumber perjalanan pemasukan kita ya. Terus kemudian untuk CSR masih tetap kita 75. Kemudian kalau dulu kita diberikan saat itu namanya dana sahabat untuk membuka TKK, ini sebesar 0,5 dari saldo rata, tapi sekarang diberikan Pak 50 juta per tahun Pak. Jadi setiap tahun kita dapat 50 juta dari BSN yang merupakan untuk dikembalikan ke kesejahteraan kita semua melalui SKKS. Tidak Mas ya. Kemudian cedera mata pensiun Pak, yang ini pertama itu tidak ada Pak. Nah sekarang ada pemasukan juga sebesar 3 kali 150.000, yaitu sekitar 45 juta per tahun. Nah ini mudah-mudahan dari PPIP nanti yang belum akan kita adakan beauty contest, itu bisa kita kurang juga, itu bisa kita dapatkan juga lebih dari yang lain, sehingga tidak menggerus daripada uang kas kita, tapi kesejahteraan karyawan terutama tentang cedera mata ini tetap berlangsung. Kemudian Pak ada tambahan untuk beasiswa anak yang karyawan yang meninggal itu dulu tidak ada, sekarang diadakan 50 juta per tahun. Ini juga benefit bagi kita juga yang kita dapat dari BSN. Kemudian pengadaan mobil jenazah kita seperti katakan tadi kita dapat 250 juta, tapi yang sekali Pak selama PKS ini kita diberikan 50 juta. Dan yang tadi juga masih dikatakan yaitu tentang bantuan Indonesia tentang lahan atau tanah bakar. Nah ini di PKS itu di situ benefitnya bahwa yang 1M ini ada bisa berupa untuk fasilitas, tetapi yang pasal yang terbawah itu dikatakan untuk apabila kekurangan dana pembelian bisa dipakai. Artinya kalau memang ini kita mengacu pada benefit yang pasal tadi, ini bisa kita mendapat 1M itu dalam bentuk duit yang utuh. Artinya kalau memang kita beli tanahnya 3M, kita baru punya 2M, ini kita ajukan ke sana, kekurangan dana 1M ini bisa cair. Jadi bukan untuk hasil saja, tapi bisa dalam bentuk uang cash.
Oke Pak, yang tadi menyampaikan. Kemudian tentang PKB Bapak. PKB ini kemarin sudah ada sosialisasi untuk tingkat GM dan manajer. Nah nanti di situ dimohon untuk sosialisasi dan cetak buku ya. Bukunya PKB itu sudah selesai dicetak. Nanti untuk sosialisasi per divisi mohon ketua unit masing-masing untuk aktif menanyakan kepada manajernya masing-masing. Karena nanti yang tugasnya mensosialisasi di sini adalah manajer masing-masing. Dan buku cetak itu bisa diambil di HCIA sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di tempat bapak masing-masing di divisi masing-masing. Nanti kalau perlu bantuan serikat kita siap membantu untuk sosialisasi juga. Ya Pak, ya itu PKB nanti per divisi lewat ketua unitnya nanti bisa minta pusat bisa membantu. Kemudian Pak yang penting juga tentang JPK tadi Pak. Tadi dikatakan juga dari Kalidosuk yang Pak Sekjen sudah terangkan bahwa kita sudah membuka provider rumah sakit Pak. Dan ini penting Bapak-bapak, yaitu ketika anggota Bapak yang butuh rawat inap dan ini sering terjadi di RSKM itu selalu penuh Pak ya, Pak nggak kebagian ruangan. Nah, dengan kita buat provider, kita kontrak baru, Bapak-bapak jangan khawatir. Ketika anggota Bapak nelpon, Pak, itu saya di UGD di RSKM butuh rawat inap tapi nggak dapat kamar. Oh iya, kita punya provider lain. Silakan Bapak provider ini siap nampung kita. Nah, berikut ini adalah daftar rumah sakit yang sudah jadi langganan kita. Coba dikit Mas yang daftar rumah sakit provider. Nah, ini Bapak-bapak. Yang pertama RSI Ibu Anak Kurnia. Ini memang untuk RSI Ibu Anak, ini untuk ibu hamil dan anak, tapi untuk anak-anak umum. Nanti laporan ke bawah, apapun penyakitnya bisa dikirim ke RSU ini, ya kan? Untuk RSU. Dan ini sudah kita email ke lanjut kan? Tapi nggak apa-apa kita buka lagi di sini. RSU Permata ini juga untuk, nah kalau untuk UGD-nya RSU ini umum, bapak-bapak ibu-ibu boleh untuk UGD-nya. Ya, tapi ketika dirujuk kalau bapak-bapak pasti nggak akan di sini ya. Kalau ibu-ibu dan anak-anak bisa langsung masuk di RSU. Dan ini sudah jadi kontrak kita. Ini untuk mencakup karyawan yang domisili di Serdang, di Serdang BKP Harja Tani ya. Kemudian rumah sakit Kurnia. Kurnia ada dua, Kurnia Cilegon dan Kurnia Serang. Nah, ini Kurnia Serang dilakukan untuk yang karyawan dan keluarganya domisili di area Keramat Paku, Pejaten, Serdang, Taman ya, taman itu, Kopassus ya. Itu bisa kalau dari malam ataupun bapak ibu butuh pelaksana daripada RSKM jauh-jauh ya, bapak atau ibu yang belum bisa memakai ini Kurnia Keramat Paku ya. Jadi banyak pilihan. Jadi nggak harus ke RSKM, bapak ibu bisa menggunakan Kurnia. Ini sudah kita kontrak dan tanpa rujukan ya. Bapak ibu langsung menggunakan kartu BPJS-nya yang sudah ada labelnya KHCIA ya. Itu bisa pakai JPK, bisa pakai BPJS, silakan dipakai di Kurnia. Jadi kita buat agak enak Pak. Jadi nggak harus jauh-jauh ke RSKM, full tersentral di sana. Kita bisa pakai area terdekat kita. Kalau misalnya juga ya, anggotanya bapak-bapak ya, dari kita lihat ya. Untuk yang seluruh demikian yang tinggal di komisi Jombang, komisi itu, kalau mau berobat ke Kurnia Cilegon pun bisa ya. Kemudian ya ini Permata Serdang, kemudian Budia Serang. Rumah sakit Budia Serang itu sudah ada domisi berikutnya ya. Kemudian ada rumah sakit Syariah Serang. Ini juga yang ada di area sekitarnya ya, jadi nggak usah jauh-jauh ya daerah situ ya, nggak usah jauh-jauh harus ke RSKM atau ke Poli ya. Kemudian rumah sakit Provinsi Banten ini yang di daerah Sikuasa atau ya, atau itu di daerah sana, nggak usah jauh-jauh kalau malam langsung kayak Provinsi Banten. Itu sudah kita kontrak. Jadi bapak ibu sudah merasakan sekarang kemudahan ya, kemudahan kita untuk menggunakan JPK kita. Jadi nggak usah takut bapak jauh tempat mana. Termasuk yang kita buka baru yaitu Hermina Cirwas. Ini juga bisa dipakai ya. Ini sehingga ini sangat-sangat banyak provider yang sudah kita kontrak dan bapak ibu rasakan manfaat daripada kita banyak provider ini itu menurunkan biaya rumah sakit RSKM yang biasanya takdir ke kita bisa turun drastis. Ya bapak itu kenapa? Nanti kita bahas ya kan ya. Kemudian awal beras ini sudah kita buka baru. Ini kenapa ya tujuannya ketika kita butuh ICU
kadang-kadang nggak kepunya tempat. Nah, ini bisa ada kita dapat tempat tadi ya. Baru nggak hanya ISU tapi semua terutama yang domisili di daerah Karawaci dan sekitarnya bisa langsung berobat di sini. Kemudian ada Helmi, Harun dan sebagainya. Ini adalah data paper yang sudah saya email ke Bapak Ketua unit masing-masing. Dan ini tolong di-share ke anggotanya apabila ada kendala, ada masalah rumah sakit bisa dipakai. Oke Bapak Ibu ya, jelas untuk rumah sakit. Kemudian lanjut Mas, next. Yang tadi lanjut. Terus enggak yang atasnya lagi. Ya Bapak Ibu lagi lanjut ya. Lanjut. Ini sudah. Nah, ini adalah tentang red carpet Bapak. Jadi sekarang untuk PPK 1 yang di SKM memang Bapak Ibu mohon maaf saat ini dari keseran baru bisa memperjuangkan PPK 1-nya untuk red carpet. Tapi insya Allah ya kita berjuang terus. Di Maret akan kita evaluasi untuk PPK 2-nya yang non COB. Yang non COB ini spesialis untuk yang biasa di belakang ruang lapangan basket atau kamar itu bisa dicoba. Tapi insya Allah yang kita berusaha itu effortnya sangat luar biasa untuk membuat untuk PPK 2. Saya malu Pak, tapi tetap PPK 2-nya kan ya yang ditargetkan. Oke, kita usahakan itu. Ini fasilitasnya yang saat ini Bapak Ibu terima yaitu pertama Bapak Ibu tidak perlu antri ya, cukup lewat telepon bisa. Nomor teleponnya nanti saya WA. Kemudian di situ Bapak ada disediakan fasilitas minuman gratis Pak ya. Ada teh, kopi, silakan Bapak nikmati di rekan itu sambil nunggu dengan dokter kita ngopi dulu atau teh dulu. WiFi juga disediakan. Yang kemudian mesin fotokopi. Kalau perlu fotokopi rujukan Bapak Ibu nggak usah repot-repot, sedang yang tugas akan dikopikan. Gitu. Jadi ini suatu terbosnya yang dapat kita nikmati dan tolong itu dinikmati Pak, dipakai lah. Ya daripada Bapak Ibu ngantri di depan yang fashion A itu, yang umum itu terlalu panjang, Bapak Ibu duduk di red carpet. Ini lebih sempit lebih singkat waktunya, tidak antri panjang. Dan itu sudah saya buktikan sendiri, ya. Tidak sendiri kita terbut dengan telepon datang paling 3 antrian 2 antrian sambil ngopi kita dipanggil dapat obat pulang. Oke, untuk red carpet ini lanjut. Nah, Bapak Ibu tentang hasil evaluasi PPIP tadi Pak sudah katakan tentang evaluasi PPIP ini saat ini investasi yang kita dapat peningkatan daripada benefit dari PPIP 46 adalah penaikan dari dulu tuh sponsor cuma 1 atau dapat 30 juta per tahun sekarang menjadi 60 juta per tahun. Naik walaupun belum ikuti kontes ya, tapi sudah dia nyodorkan sendiri. Kemudian untuk paket investasinya biayanya itu kecil Pak, 0,5% biaya investasi yang dikelola oleh BNI. Kemudian ada asuransi jiwa yang meninggal sebesar 10 juta. Saat ini keanggotaan kita berjumlah sekitar 4.680 peserta PPIP. Lanjut Mas. Nah ini aset yang dikelola di kita 163 miliar Pak. Jadi dana TKK kita yang dikelola BNI 46 itu sebesar 163 miliar. Sedangkan di TKK kita di BSN sebesar 75 miliar. Jadi ini 2 kalinya. Makanya kita ketika di Indonesia ini kita minta ada peningkatan untuk PDB kita semuanya. Lanjut Mas. Nah ini adalah rencana kita evaluasi template daripada bidik tes BPIP Pak, dimulai dari Oktober sesuai dengan SK itu dan insya Allah Pak di bulan April ini untuk April kita untuk mengundang bidik tes, tapi diusahakan di Oktober 2017 ini kita sudah mendapatkan pemenang dengan benefit yang terbaik buat kita semuanya. Kita minta doanya bersama Bapak. Oke, lanjut. Kemudian Pak, kita juga mengadakan evaluasi tentang berkebutuhan. Tadi juga asisten katakan di Kaleidoskop bahwa sebutan kita itu yang bis karela yang pertama itu akan habis di Februari 2017. Nah ini karena pengadaan bis baru itu makan waktu cukup panjang ya sekitar lebih dari 9 bulan pengadaan bis
mendatangkan AC, karoseri dan AC mesin, kemudian karoseri itu lebih dari 9 bulan. Maka kita terpaksa harus memperpanjang dulu yang ada sekarang setahun. Nah, dengan perpanjang itu kita harapkan bahwa bis yang akan kita perpanjang Sri Maju ini harus kondisinya prima. Maka kita adakan evaluasi. Termasuk hari Selasa besok pun kita datangi poolnya tanggal 31 Januari ini, kita evaluasi satu persatu mulai dari KS 02 sampai KS 35 yang kita punya. Kita cek AC-nya, mesinnya, kondisi bisnya, atapnya bocor tidak, terima uangnya itu kita akan fight benar-benar sebelum kontrak harus kondisinya fit, joknya harus bagus, ya kan, teknisinya bagus, salonnya juga bagus ya, supaya benar-benar di kontrak terakhir ini ya. Ini yang nyari kondisi dulu setahun, tapi diharapkan ini perfect kondisi membuat seluruh karyawan berhak menggunakan itu merasa nyaman. Ya. Dan saya mohon setelah ini kita perbaiki ya tolong diimbau bagi yang punya hak menggunakan seperti itu tolong digunakan gitu ya, supaya tidak datang di situ kosong. Ya. Yang punya hak juga untuk keselamatan juga bapak-bapak sekalian, anggotanya yang lebih baik aman etis daripada bawa kendaraan sendiri. Ya. Karena sudah kita bayar, sayang kalau nggak kita pakai. Lanjut mas. Kemudian ini ada program kita 2017 yaitu kesinambungan daripada 2012 yang belum selesai. Seperti contoh kenaikan gaji. Nah ini Bapak akan menghadapi nanti di April kan. Nah ini adalah yang dilanjutkan di tahun 2017 ini. Ya, doakan Bapak karena di state PKB sudah di state ya. Kita memang sudah lebih bagus dari state remunerasi kita untuk pertama kenaikan gaji. Itu kita tinggal laksanakan ya kan. Maka nanti secara sosialisasi PKB tentang gaji Bapak Ibu bisa memperdalam di situ. Oke Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah sangat mepet, ini tadi yang bisa kita sampaikan dari debat mesra. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa nambah kesejahteraan kita semua. Amin.